Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang, di mana miris dua balita ini tewas dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Dusun Payalulu di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Saat kejadian, orang tua korban tengah pergi ke warung yang berjarak beberapa meter dari rumahnya. Beginilah video amatir detik-detik terjadinya peristiwa kebakaran yang menelan korban jiwa dua anak balita. Peristiwa bermula saat orang tua korban, Roy Sipayung, dan istrinya, Rianti Borupurba, meninggalkan kedua anaknya yang tengah tertidur pulas di rumah. Mereka pergi ke warung hendak berbelanja kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan. Warung tersebut hanya berjarak beberapa meter saja dari kediaman mereka. Diduga akibat hubungan listrik arus pendek, api yang timbul kemudian melalap seisi rumah. Kedua balita yang ditinggalkan orang tuanya di rumah, yaitu Mikael Sipayung berusia 3 tahun 6 bulan dan Joseph Sipayung yang baru berusia 1 tahun 6 bulan, tewas akibat peristiwa kebakaran ini. Ya, mungkin itu bisa diakibatkan terjadinya arus pendek. Ya. Jadi mungkin pada saat itu kronologi terjadinya peristiwa, ada anak dua korban tidur di rumah, sementara orang tua kami, saudara kami, posisi mau belanja ke Gede. Iya, iya. Itu sekitaran pukul 21.45 WIB. Jadi setelah orang itu pulang dari belanja dari Gede, Warung ya Pak ya? dari warung, mereka sudah melihat kobaran api. Ya. Api dapat dipadamkan setelah warga bekerja sama memadamkan api. Petugas kepolisian kemudian mengevakuasi jasad kedua balita dari dalam rumah. Kebakaran tidak hanya merenggut nyawa kedua balita, namun juga menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai 25 juta rupiah. Termasuk juga kerusakan pada rumah dan sepeda motor yang ikut terbakar. Pikiran saya pun belum masih sepenuhnya normal. Pikiran saya pun masih campur aduk. Bisa dibilang saya posisinya antara ikhlas atau tidak masih sekarang. Ya kalau untuk 1 bulan ini kami mungkin akan pindah, ya mungkin nggak jauh dari sini, sekitar 1 kilometer dari sini lah, untuk menenangkan diri. Ya. Ya kalau mungkin ada nanti niat untuk bangun lagi rumah di sini, ya mungkin pikir-pikir dulu, tapi nantilah itu dipikirkan setelah lewat masa pemulihan pikiran kami. Ini rumah. Kami menenangkan diri dulu. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dari DWP dan PKK Kecamatan. Pemirsa, kita telah terhubung dengan AKP Gulam Yanuar, Kasat Reskrim Polres Simalungun, untuk mengetahui duduk perkara kasus ini sebenarnya seperti apa. Selamat siang Pak Gulam. Selamat siang. Pak Gulam, ini kan miris ya, dua balita menjadi korban. Sebenarnya duduk perkaranya awal mulanya bisa jadi terbakar ini seperti apa dari penyidikan pihak kepolisian? Betul, selamat siang semua. Perlu kami sampaikan bahwa hasil pemeriksaan kami terkait dengan kejadian kebakaran rumah pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 ini. Dari serangkaian hasil pemeriksaan memang betul penyebab awal itu disebabkan oleh adanya konsleting arus listrik. Sehingga menyambar karena rumah ini sebagian besar berbahan kayu, sehingga menyebabkan kebakaran itu sangat cepat di rumah tersebut. Demikian. Oke, mengenai balita yang menjadi korban ini kondisinya sebelum terjadi kebakaran, apakah memang ditinggal atau seperti apa Pak ceritanya? Betul, jadi sekitar pukul 9:30 malam, kedua orang tuanya ini pergi ke warung untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Dan kebetulan karena kondisi anak korban ini pada saat itu masih tidak sehat, diberikanlah pengobatan oleh orang tuanya, maka ditinggallah kedua anak ini di rumahnya. Dalam keadaan pintu rumah juga terkunci. Jadi memang keluarganya berdua itu keluar untuk mencari kebutuhan sehari-hari pada malam itu. Oke, Pak Gulam, untuk lokasi rumah dari korban ini berada di mana Pak? Karena tidakkah memungkinkan untuk tetangganya sempat menyelamatkan anak-anak tersebut? Tidak adakah suara atau seperti apa Pak menurut kesaksian?
Jadi kejadiannya begitu cepat ya, karena kalau memang kebakaran ini butuh waktu hanya sekitar 10 sampai 15 menit ini bisa menghanguskan rumah yang seperti ini. Kalau di sekitar rumah perlu kami sampaikan bahwa dari yang bersangkutan ini tidak jauh sebenarnya dari kondisi rumah orang tua dan dari rumah saudaranya. Namun ketika kondisinya sudah malam, yang lain sudah tertidur, jadi dengan cepat api melahap, sudah tidak sempat lagi untuk terselamatkan gitu. Sempat tidak ada suara teriakan anak-anak tersebut atau karena anak-anak tersebut sedang terlelap, Pak? Tidak ada suara karena memang kondisi anak itu kan masih kecil dan kondisi sedang tertidur pulas gitu. Oke. Bagaimana kemudian proses kasus ini, Pak? Ada 2 balita yang tewas, begitu? Apakah nanti juga akan diproses hukum dan siapa yang kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Baik, untuk saat ini pemeriksaan dari kepolisian, kami masih terus melaksanakan pemeriksaan secara maraton dan per hari ini pun kedua orang tua, karena mengingat kemarin kondisi kedukaan, hari ini pun dari pihak kedua orang tua telah kami minta keterangan dan beberapa saksi juga kami telah minta keterangan, termasuk nanti kami berkoordinasi dengan lapor Polda untuk menentukan penyebab secara ilmiah, scientific crime, apakah penyebab utama dari kebakaran ini. Setelah nanti hasil pemeriksaan yang lengkap akan kami sampaikan ke semua. Terima kasih. Apakah ada kemungkinan dugaan kelalaian, Pak? Nanti kita dalami dulu ya, karena untuk masuk ke dalam unsur kelalaian itu memang harus ada kategori khusus. Nanti kami lakukan pendalaman, termasuk dengan gelar perkara, apakah dengan kondisi demikian bisa dimasuk dalam kategori kealpaan atau kelalaian. Oke, baik. Terima kasih banyak AKP Gulam Yanuar, Kasat Reskrim Polres Simalungun atas waktu di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Pak.